Hujan deras mengguyur atap rumah Reyot di sudut desa, menciptakan suara gemuruh yang menyatu dengan desahan nafas Rara yang lelah. Gadis itu duduk di sudut ruangan, menatap lantai tanah dengan mata penuh kebencian. Bau anyir dari genteng bocor bercampur dengan aroma kayu lapuk yang hampir roboh. Ia muak dengan semua ini, muak dengan gubuk sempit yang selalu dingin saat hujan, muak dengan perut yang selalu lapar, muak dengan suara ibunya yang selalu berkata, "Bersyukurlah, nak." Rezeki itu datang dari ketulusan, bukan dari keluhan. Namun, apa gunanya bersyukur jika setiap hari ia hanya bisa makan nasi dengan garam? Di sudut ruangan, ibunya sedang menyalakan tungku dengan kayu basah yang sulit menyala. Perempuan tua itu batuk-batuk karena asap yang mengepul ke seluruh dapur. Dengan tangan keriputnya, ia mengaduk bubur jagung yang nyaris tak berbumbu, satu-satunya makanan yang tersisa. "Rara, kemarilah. Makan dulu," panggilnya lembut. Namun, Rara tidak menjawab. Ia hanya menggigit bibirnya, menahan emosi yang hampir meledak. "Apa gunanya makan kalau hidup kita seperti ini terus?" Rara akhirnya bersuara, nadanya penuh kemarahan. "Kita selalu miskin, Ibu. Kita selalu kelaparan. Aku capek hidup begini." Ibunya terdiam. Sorot matanya menyiratkan kesedihan yang dalam, namun ia tidak marah. Ia tahu, anaknya telah lama memendam kebencian terhadap nasib. "Hidup ini bukan tentang seberapa banyak harta yang kita punya, nak. Tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan hati yang bersih," jawabnya dengan suara tenang. Rara mendengus, bangkit berdiri, dan menendang panci tua di depannya hingga bubur jagung tumpah ke lantai. "Aku tidak butuh hati bersih, Ibu. Aku butuh uang. Aku ingin keluar dari desa ini. Aku ingin hidup enak seperti orang-orang di kota." Matanya berkilat marah, napasnya tersengal karena emosi yang membuncah. "Kenapa Ibu tidak pernah berpikir untuk mengubah hidup kita? Kenapa Ibu cuma bisa pasrah?" Suaranya menggema di dalam rumah yang sepi. Ibunya masih tetap tenang, tapi ada kesedihan dalam tatapannya. "Jika kau ingin pergi, aku tidak bisa melarangmu, nak," ucapnya lirih. "Tapi ingat, uang yang didapat dari jalan yang salah tidak akan pernah membawa kebahagiaan." Rara mendengus sinis. Baginya, kebahagiaan hanya bisa didapat jika ia kaya. Apa gunanya hidup jujur jika tetap miskin dan menderita? Malam itu, Rara memutuskan bahwa esok pagi ia akan pergi. Ia akan mencari kehidupan baru di kota, jauh dari penderitaan ini. Tanpa berpamitan pada ibunya, ia mengemasi beberapa potong pakaian lusuh dan menyelipkan beberapa lembar uang kertas yang disimpan ibunya di dalam lemari tua. Ia tahu itu adalah tabungan untuk membeli beras, tapi ia tidak peduli. Ia butuh uang untuk bertahan di kota. Pagi-pagi sekali, saat kabut masih menyelimuti desa, Rara melangkah pergi. Langkahnya tegas, meski hatinya sedikit bergetar. Ada perasaan aneh yang mengganjal di dadanya, seolah-olah ia meninggalkan sesuatu yang lebih berharga daripada yang ia kejar. Tapi ia menepisnya. Ia tak boleh ragu. Kota menunggunya. Kekayaan menunggunya. Ia yakin, hidupnya akan berubah. Dari balik jendela kayu yang rapuh, ibunya hanya bisa menatap kepergian putrinya dengan mata yang berkaca-kaca. Ia tahu, Rara tidak akan pernah kembali sebagai gadis yang sama. Ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kemiskinan, keserakahan yang perlahan-lahan menggerogoti jiwa seseorang. Rara melangkah di antara riuhnya jalanan kota yang tak pernah tidur. Deretan lampu neon berkedip terang, kontras dengan kesunyian hatinya. Ini adalah dunia yang selama ini ia impikan, bangunan tinggi yang menjulang, mobil-mobil mewah yang melaju tanpa peduli, serta orang-orang berpakaian indah yang berjalan dengan penuh percaya diri. Namun, di tengah gemerlap itu, Rara merasa asing. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang peduli. Ia hanya seorang gadis desa yang bermimpi besar, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Perutnya mulai perih, mengingat sejak pagi ia hanya memakan sepotong roti kering yang ia beli dengan uang terakhirnya. Ia duduk di trotoar yang dingin, memeluk lututnya. Rasa lelah mulai menyerang, dan keraguan mulai menyelinap.
Apakah ini pilihan yang benar? Namun, ia menepisnya. Ia tidak boleh kembali ke desa dengan tangan kosong. Ia harus menemukan jalan untuk menjadi kaya, bagaimanapun caranya. Saat itulah seorang wanita anggun mendekatinya. Gaunnya mahal, parfumnya wangi, dan senyumnya manis. Kau terlihat lelah, nak. Baru tiba di kota. Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang menusuk di balik nada ramahnya. Rara mengangguk ragu. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Madam Sari, pemilik usaha yang katanya bisa membantu gadis-gadis muda seperti Rara untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Kau ingin hidup mewah, bukan? Tanya Madam Sari dengan tatapan tajam. Rara tak langsung menjawab, tapi dalam hatinya, itu adalah impiannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Madam Sari tersenyum, seperti seekor serigala yang baru saja menemukan mangsanya. Ikutlah denganku, aku bisa memberimu pekerjaan dengan gaji besar. Kau hanya perlu menurut dan melakukan apa yang aku katakan. Rara tidak banyak bertanya, ia hanya melihat wanita itu sebagai jalan keluar dari penderitaannya. Ia mengikuti Madam Sari menuju sebuah rumah besar di pusat kota. Di dalamnya, segala kemewahan yang tak pernah ia bayangkan ada di depan matanya, karpet merah, lampu kristal, sofa empuk, dan wangi kemakmuran yang begitu menggoda. Beberapa gadis cantik berpakaian mahal meliriknya sekilas, lalu kembali sibuk dengan percakapan mereka. Malam itu, Rara diberi kamar sendiri dengan kasur empuk dan pakaian indah yang tak pernah ia bayangkan bisa ia kenakan. Ketika ia bercermin, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Ia bukan lagi gadis desa dengan pakaian lusuh dan kulit kotor akibat debu sawah. Kini, ia tampak seperti wanita kota yang penuh pesona. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang yang berarti. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang mengganggunya. Ia melihat beberapa gadis lain berbicara dengan suara pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Tatapan mereka kosong, seolah ada kepedihan yang tak bisa mereka ungkapkan. Salah satu dari mereka, seorang gadis bernama Lila, sempat berbisik padanya sebelum meninggalkan ruangan. Pergilah selagi kau bisa. Sekali kau terjebak, kau tidak akan pernah bisa keluar. Rara mengernyitkan dahi. Apa maksud gadis itu? Tapi sebelum ia bisa memikirkan lebih jauh, pintu kamarnya diketuk. Seorang pria bertubuh kekar masuk, membawa sebuah amplop tebal berisi uang. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya, ucapnya dingin. Mulai besok, kau akan belajar bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat. Rara menatap amplop itu dengan tangan bergetar. Ini adalah yang selama ini ia inginkan, bukan? Tapi kenapa dadanya terasa sesak? Kenapa ada sesuatu yang terasa sangat salah? Mata Rara terpaku pada amplop tebal di hadapannya. Jemarinya gemetar saat ia meraih tumpukan uang yang lebih banyak dari yang pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Uang itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi entah mengapa, ada rasa dingin yang merayapi tengkuknya. Pria bertubuh kekar yang memberinya uang menatapnya tanpa ekspresi, seolah menunggu reaksinya. Kau akan bekerja untuk Madam Sari mulai besok, katanya dingin. Jangan banyak bertanya, ikuti aturan, dan kau akan mendapatkan lebih banyak dari ini. Malam itu, Rara tidak bisa tidur. Kamar mewah yang seharusnya membuatnya nyaman justru terasa seperti sangkar emas. Kata-kata gadis bernama Lila terus terngiang di kepalanya, sekali kau terjebak, kau tidak akan pernah bisa keluar. Namun, ia mencoba menepis keraguan itu. Ia datang ke kota untuk mencari uang, dan kini uang itu ada di tangannya. Ia harus berani, ia harus kuat. Keesokan harinya, Rara diajak ke sebuah klub malam mewah. Lampu warna-warni berkedip di antara musik yang berdentum, dan orang-orang berpakaian mahal tertawa sambil meminum anggur dari gelas kristal. Di sudut ruangan, ia melihat beberapa gadis lain duduk di sofa, mengenakan gaun ketat dan riasan mencolok. Salah satu dari mereka tersenyum miris padanya, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Mulai malam ini, kau adalah milik mereka, bisik seorang wanita yang mengawalnya.
Rara mulai paham bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepadanya bukanlah sekadar pekerjaan biasa. Ia dijual kepada tamu-tamu kaya, diperlakukan seperti barang dagangan. Saat seorang pria tua berjas mahal mulai meraih tangannya, tubuhnya menegang. Ingin rasanya ia berlari, tapi tatapan tajam Madam Sari dari kejauhan membuatnya membeku. Tidak ada jalan keluar. Jika ia melawan, ia tahu konsekuensinya akan lebih buruk. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Rara. Setiap malam, ia harus melayani tamu-tamu yang menjijikkan, menelan kebenciannya sendiri demi mendapatkan lebih banyak uang. Ia melihat gadis-gadis lain kehilangan jati diri mereka, tenggelam dalam dunia yang penuh kepalsuan dan kepedihan. Lila benar, begitu seseorang masuk ke dalam lingkaran ini, tidak ada jalan keluar. Rara mulai berubah. Ia belajar menekan rasa jijik dan menggantinya dengan senyum palsu. Ia mulai terbiasa dengan wangi parfum mahal dan suara tawa pria-pria kaya yang mabuk oleh kekuasaan mereka. Namun, di balik semua itu, ia merasa semakin hampa. Malam-malamnya diisi dengan mimpi buruk, ia melihat dirinya sendiri di cermin, tetapi bayangan itu bukan lagi dirinya. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Suatu malam, saat ia menghitung tumpukan uang di kamarnya, Rara tiba-tiba merasa mual. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia menatap wajahnya di cermin dan mendapati sorot matanya kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Apakah ini harga yang harus ia bayar untuk kekayaan? Ia meraih amplop tebal itu, mencengkeramnya erat, tapi uang itu terasa dingin, seperti belenggu yang semakin menjeratnya. Di luar kamar, Lila berjalan melewatinya, menatapnya dengan iba. "Aku sudah bilang," bisiknya pelan. "Uang ini tidak akan pernah bisa membelikan kebahagiaan." Rara menelan ludah, merasakan ketakutan yang selama ini ia coba abaikan. Ia mulai sadar, ia telah menukar sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang, jiwanya sendiri. Rara kini hidup dalam kemewahan yang dulu hanya bisa ia impikan. Gaun-gaun mahal menggantung di lemari kamarnya, perhiasan berkilauan melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Di klub-klub mewah, ia dipuja sebagai wanita cantik yang selalu tersenyum, selalu tampak bahagia. Tapi di balik semua itu, ada kehampaan yang semakin menggerogoti dirinya. Setiap malam, saat ia berbaring di kasurnya yang empuk, ia merasakan sesuatu yang dingin merayapi jiwanya. Setiap hari, ia melihat uang mengalir deras ke tangannya. Ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, makanan mahal, tas desainer, bahkan apartemen kecil yang jauh lebih mewah dari rumah reyot ibunya di desa. Tapi mengapa ia masih merasa kosong? Setiap kali ia menutup matanya, ia hanya melihat bayangan dirinya yang dulu, gadis desa yang pernah bermimpi keluar dari kemiskinan. Kini ia kaya, tapi ia tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering bermimpi melihat dirinya berubah menjadi sesuatu yang lain, kulitnya mengeras, tubuhnya membengkak, wajahnya semakin aneh. Dalam mimpinya, ia terjebak dalam sebuah kandang, dikelilingi oleh orang-orang yang menatapnya dengan jijik. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya keluar sebagai dengusan kasar, seperti suara hewan. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin, tapi ia selalu mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya mimpi buruk belaka. Rara mulai mencari pelarian dalam pesta-pesta liar. Ia minum lebih banyak, tertawa lebih keras, menari lebih lama, berusaha menutupi kehampaan yang semakin besar di hatinya. Tapi bahkan alkohol pun tidak bisa menghapus rasa bersalah yang perlahan-lahan mulai menggerogoti dirinya. Setiap kali ia melihat bayangannya di cermin, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Suatu hari, Rara duduk di dalam mobil mewahnya, menatap uang yang baru saja ia dapatkan. Di luar jendela, ia melihat seorang anak kecil mengemis di pinggir jalan, wajahnya penuh debu dan mata kelaparan. Seketika, Rara teringat pada dirinya sendiri bertahun-tahun lalu, saat ia masih di desa, duduk di lantai tanah sambil memakan bubur jagung yang hambar. Dadanya terasa sesak,
Dulu, ia berpikir bahwa uang bisa membelinya kebahagiaan, tapi mengapa sekarang hatinya justru semakin hancur? Ia mencoba menghubungi ibunya, tetapi setiap kali ia menekan nomor yang sudah lama ia hafal, tangannya gemetar. Ia takut mendengar suara ibunya, takut mendengar pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa ia kini kaya, tapi kehilangan dirinya sendiri. Bahwa semua yang ia lakukan demi keluar dari kemiskinan justru membawanya ke dalam kehampaan yang lebih besar. Lila, yang kini semakin terlihat pucat dan lelah, menatapnya suatu malam dan berkata dengan suara lirih, "Kita bukan manusia lagi, Rara. Kita hanya boneka bagi mereka yang berkuasa." Kata-kata itu menggema di kepala Rara. Apakah benar ia sudah kehilangan kemanusiaannya? Apakah semua ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kehidupan yang dulu ia impikan? Saat Rara menatap bayangannya di cermin malam itu, ia melihat sesuatu yang aneh, matanya tidak lagi seperti dulu. Ada sesuatu yang gelap di sana, sesuatu yang perlahan-lahan mengubahnya. Ia menelan ludah. Perasaan itu kembali datang. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan kali ini, ia tidak bisa mengabaikannya lagi. Rara mengunci diri di kamarnya. Tangannya gemetar saat menyentuh wajahnya, yang kini terasa semakin asing. Kulitnya semakin tebal dan kasar, pipinya membengkak, dan hidungnya semakin melebar. Ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menatap cermin dengan napas tersengal, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihat apa yang terjadi padanya. Wajahnya perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia. Air mata mengalir deras di pipinya, tapi isakannya bercampur dengan suara lain, dengusan berat yang kasar, seperti suara hewan. Ia membekap mulutnya sendiri, berharap ini semua hanya ilusi, hanya mimpi buruk yang bisa ia bangun darinya. Tapi rasa sakit yang menjalari tubuhnya terlalu nyata. Ia menggenggam dadanya, mencoba bernapas dengan normal, namun paru-parunya terasa semakin sempit, seolah tubuhnya menolak keberadaannya sendiri. Di luar, suara ketukan keras terdengar di pintu. "Rara, buka pintunya!" Lila berteriak panik, tapi Rara tak bisa menjawab. Ia takut, ia malu. Bagaimana mungkin ia, gadis yang dulu begitu cantik dan penuh percaya diri, kini berubah menjadi makhluk ini. Ia merosot ke lantai, tangannya mencakar-cakar permadani mewah yang dulu ia banggakan. Semua kemewahan ini, semua uang ini, tidak ada artinya lagi jika ia kehilangan dirinya sendiri. Akhirnya, pintu kamarnya didobrak. Lila dan beberapa gadis lain terperanjat melihatnya. Mata mereka membelalak, mulut mereka terbuka tanpa suara. "Ya Tuhan," bisik salah satu dari mereka, mundur ketakutan. Rara melihat ekspresi mereka dan tahu bahwa apa yang ia alami bukan lagi sekadar perasaan. Mereka melihatnya. Mereka melihat monster yang sedang ia ubah menjadi. Madam Sari muncul di ambang pintu, senyum tipisnya tetap tak berubah. Akhirnya, katanya pelan, matanya menatap Rara dengan penuh kemenangan. "Kau pikir semua ini gratis? Kekayaan yang datang dengan begitu mudah selalu memiliki harga, Rara. Dan kau telah membayarnya dengan tubuh dan jiwamu sendiri." Rara menggelengkan kepala, air mata bercampur dengan keringat yang mengalir di wajahnya yang kini semakin membengkak. "Tidak, ini tidak mungkin," suaranya serak, hampir tidak terdengar seperti dirinya sendiri lagi. Ia merangkak ke arah Madam Sari, memohon belas kasihan. "Tolong, aku tidak ingin ini, aku ingin kembali." Tapi Madam Sari hanya tertawa kecil, seperti seorang ibu yang menenangkan anak yang keras kepala. "Sudah terlambat," katanya lembut. "Sekarang, kau harus menerima takdirmu. Dunia ini tidak membutuhkanmu lagi sebagai manusia." Ia menoleh ke beberapa pria bertubuh kekar di belakangnya. "Bawa dia!" Rara menjerit, meronta sekuat tenaga saat pria-pria itu mencengkeram lengannya. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Kakinya mulai berubah, jari-jarinya melebar, kukunya mengeras. Para gadis lain hanya bisa menatapnya dengan horor. Beberapa dari mereka menangis, tapi tak seorang pun berani melawan.
Dalam kepanikannya, Rara menjerit satu nama yang selama ini ia abaikan. "Ibu, tolong aku." Tapi tidak ada yang menjawab. Yang ada hanya tawa dingin Madam Sari, dan dunia yang perlahan-lahan menjadi gelap. Rara terbangun dalam kegelapan. Bau busuk menusuk hidungnya, membuatnya hampir muntah. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, aneh, dan asing. Saat matanya mulai terbiasa dengan remang-remang, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia sedang berada di dalam sebuah kandang besi. Besi-besi berkarat itu mengelilinginya, menjebaknya seperti hewan. Dengan panik, ia merangkak mundur, tetapi tubuhnya terasa canggung dan kikuk. Saat ia mengangkat tangannya, ia terperanjat. Itu bukan tangannya lagi. Kulitnya kini keras dan kasar, jari-jarinya telah menyusut, dan di tempatnya hanya ada kaki pendek yang berlumpur. Ia ingin menjerit, tetapi suara yang keluar dari tenggorokannya bukan lagi suaranya, melainkan lemuhan kasar, suara seekor babi. Tangisnya pecah dalam bentuk suara yang bahkan tidak lagi manusiawi. Ia menggoyangkan kandang itu sekuat tenaga, berharap ini hanya mimpi, berharap ia bisa bangun dan kembali ke dunia lamanya. Namun, suara-suara dari luar kandang membuatnya semakin sadar bahwa ini adalah kenyataan. Ia mendengar orang-orang berbisik, beberapa tertawa, beberapa bergidik ngeri. Ini dia, perempuan yang katanya suka foya-foya dengan uang haram. Lihat dia sekarang, seorang pria tua berbisik. Katanya dia dikutuk karena keserakahannya. Rara ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa ini tidak benar, bahwa ia masih manusia, bahwa ia hanya ingin hidup lebih baik. Tapi semua yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengusan. Orang-orang yang melihatnya hanya tertawa atau menggelengkan kepala dengan jijik. Di antara kerumunan, ia melihat seseorang yang hampir membuat jantungnya berhenti, ibunya. Wanita tua itu berdiri dengan wajah penuh air mata, menatapnya dengan campuran kesedihan dan ketakutan. "Ya Tuhan," bisiknya, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Rara, anakku." Rara merangkak mendekat ke jeruji, ingin memeluk ibunya, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia ingin pulang, ingin kembali seperti dulu. Tapi ibunya hanya mundur perlahan, matanya dipenuhi kesedihan yang mendalam. "Aku tidak mengenalmu lagi," katanya pelan sebelum berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Rara dalam keputusasaan yang tak terlukiskan. Ia menjerit, meronta, menangis, tetapi tidak ada yang peduli lagi. Dulu, ia pikir uang bisa memberinya segalanya. Sekarang, ia memiliki segalanya kecuali satu hal yang paling penting, kemanusiaannya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian di dunia ini. Hujan turun deras, membasahi tanah becek di sekitar kandang tempat Rara dikurung. Dinginnya menusuk tulang, tapi ia tak lagi bisa menggigil seperti dulu. Ia hanya bisa berbaring di tanah kotor, merasakan lumpur menempel di tubuhnya yang kini bukan lagi miliknya. Setiap tetes air yang jatuh ke kulit kasarnya terasa seperti pukulan yang mengingatkannya pada kenyataan yang menyakitkan bahwa ia bukan manusia lagi, dan mungkin tak akan pernah bisa kembali. Sejak pagi, orang-orang masih berdatangan untuk melihatnya, berbisik-bisik sambil menunjuknya. Beberapa anak kecil menertawakannya, melemparinya dengan sisa makanan, seolah ia benar-benar hanya seekor binatang. Ia ingin marah, ingin berteriak bahwa ia bukan seperti yang mereka pikirkan. Tapi semua yang keluar dari mulutnya hanyalah dengusan memilukan. Hanya lila yang tidak pernah datang. Apakah ia ketakutan? Atau mungkin ia juga sudah menyerah pada nasib mereka yang terjebak dalam dunia kelam? Rara menutup matanya, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu ia berlari-lari di sawah bersama adiknya, tertawa lepas tanpa peduli pada kemiskinan yang melingkupi keluarganya. Ia teringat suara lembut ibunya yang selalu menyanyikan lagu pengantar tidur, hangatnya pelukan yang kini tak akan pernah bisa ia rasakan lagi. Betapa bodohnya ia, meninggalkan semua itu demi kehidupan yang ia kira lebih baik. Malam semakin larut, dan hujan mulai reda. Di kejauhan, suara azan berkumandang, menggema di udara yang dingin.
Rara menangis dalam keheningan. Dulu, setiap kali suara azan berkumandang, ibunya selalu menyuruhnya berdoa, meminta perlindungan dan petunjuk dari Tuhan. Namun, sudah berapa lama ia melupakan Tuhan? Sudah berapa lama ia tenggelam dalam keserakahan hingga ia tak pernah lagi bersujud, tak pernah lagi meminta ampun. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar mendekat. Rara menoleh, berharap itu ibunya, berharap ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya. Tapi yang muncul adalah Madam Sari, berdiri di luar kandang dengan senyum yang masih sama seperti dulu, dingin dan penuh kemenangan. "Kau lihat, Rara," katanya pelan. "Aku sudah bilang, segalanya ada harganya. Kau ingin kekayaan, dan kini kau membayarnya dengan tubuh dan jiwamu sendiri." Rara ingin membalasnya, ingin berteriak bahwa ia telah menipunya, bahwa ini tidak adil. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menggeram, dan itu hanya membuat Madam Sari terkekeh. "Tak ada gunanya menyesal sekarang," katanya sambil berbalik, melangkah pergi dengan santai. "Kau bukan manusia lagi, dan dunia ini tak akan pernah menerimamu kembali." Saat langkah wanita itu menghilang di kegelapan, Rara merasakan kepedihan yang tak tertahankan. Tak ada lagi jalan kembali. Tak ada lagi harapan. Ia kini benar-benar sendirian, terkurung dalam tubuh yang bukan miliknya, di dunia yang telah melupakannya. Yang tersisa hanyalah penyesalan, penyesalan yang akan menghantuinya seumur hidup. Jika masih bisa disebut hidup. Hari-hari berlalu dengan perlahan, setiap detik terasa seperti hukuman yang tak berkesudahan bagi Rara. Tubuhnya semakin berat, semakin asing, dan setiap gerakannya terasa menyiksa. Orang-orang di desa mulai terbiasa dengan keberadaannya. Tak ada lagi rasa terkejut, tak ada lagi bisik-bisik penuh ketakutan. Kini, ia hanyalah tontonan sehari-hari, sekadar seekor babi yang terkurung di dalam kandang besi, menjadi bukti nyata tentang betapa kejamnya dunia bagi mereka yang serakah. Rara mulai kehilangan harapan. Dulu, ia percaya bahwa masih ada jalan keluar, bahwa jika ia cukup menyesal, cukup berdoa, maka keajaiban akan terjadi. Namun, setiap pagi ia bangun dalam bentuk yang sama, seekor hewan yang tak lagi dikenali sebagai manusia. Tak ada tanda-tanda bahwa kutukan ini akan berakhir. Tak ada seorang pun yang mencoba menolongnya. Bahkan ibunya tak pernah kembali. Suatu sore, saat hujan kembali turun membasahi desa, seorang lelaki tua datang mendekati kandangnya. Wajahnya penuh keriput, matanya redup namun teduh. Ia duduk di dekat kandang tanpa rasa takut, tanpa jijik. "Rara," panggilnya lirih. Rara tersentak. Sudah lama ia tidak mendengar seseorang menyebut namanya seperti itu. Ia merangkak mendekat, menatap lelaki itu dengan mata yang penuh harap. "Aku mengenal ibumu," lanjut lelaki itu. "Ia datang kepadaku, menangis, meminta bantuan. Tapi aku bukan Tuhan, aku tak bisa membalikkan takdir." Suaranya berat, seolah menanggung beban yang tak terlihat. "Namun, aku tahu satu hal, segala sesuatu di dunia ini memiliki sebab dan akibat. Dan kau, anakku, kau harus menemukan jawaban atas dosamu sendiri." Rara ingin bertanya, ingin memohon agar lelaki itu membantunya kembali menjadi manusia. Namun, seperti biasa, hanya dengusan yang keluar dari mulutnya. Ia menangis, menundukkan kepala di tanah yang becek, merasakan betapa hina dirinya kini. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Kutukan ini bukan hanya tentang tubuhmu, Rara. Ini tentang jiwamu. Kau telah kehilangan dirimu sendiri jauh sebelum tubuhmu berubah." Ia bangkit perlahan, menatapnya dengan iba. "Carilah penebusan, bukan untuk kembali menjadi manusia, tapi untuk menemukan kembali hatimu yang hilang." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rara mulai berpikir. Apa yang sebenarnya telah hilang darinya? Apakah hanya tubuhnya? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah ia buang jauh sebelum kutukan ini terjadi? Dalam keheningan malam, ia menatap langit yang kelam. Ia tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuknya, tapi satu hal yang ia tahu, ia harus mencoba. Meski harapan itu hampir padam,
ia tak bisa menyerah begitu saja. Ia harus menemukan jawabannya sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu, Rara tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Carilah penebusan, bukan untuk kembali menjadi manusia, tapi untuk menemukan kembali hatimu yang hilang. Apa maksudnya? Apakah itu berarti ia tak akan pernah bisa kembali? Jika begitu, lalu untuk apa ia masih bertahan? Hujan turun gerimis, membasahi tanah yang sudah berlumpur. Rara menatap keluar kandang, memandangi desa yang dulu ia tinggalkan dengan penuh kebencian. Kini, ia ingin kembali, ingin merasakan hangatnya rumah, ingin mendengar suara ibunya yang memanggilnya dengan lembut. Namun, dunia telah menolaknya. Ia bukan lagi bagian dari itu semua. Keesokan harinya, kerumunan kembali datang. Kali ini, bukan hanya warga desa, tetapi juga orang-orang dari luar. Kabar tentang babi jadi-jadian sudah menyebar, dan orang-orang berdatangan untuk melihatnya sendiri. Beberapa di antara mereka tertawa, menganggapnya sebagai hiburan. Ada juga yang hanya menatapnya dengan jijik, berbisik bahwa ini adalah balasan bagi mereka yang lupa diri. Di antara kerumunan, Rara melihat ibunya lagi. Wanita itu berdiri di kejauhan, wajahnya penuh kesedihan. Mata mereka bertemu, dan Rara bisa melihat air mata yang mengalir di pipi ibunya. Hatinya hancur. Ia ingin meminta maaf, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, tapi semua itu tak ada gunanya. Ia sudah terlambat. Tiba-tiba, seseorang berseru, "Babi ini membawa sial. Kita harus menyingkirkannya." Beberapa orang mengangguk setuju, dan sebelum Rara bisa menyadari apa yang terjadi, seseorang mulai melemparinya dengan batu. Satu batu mengenai tubuhnya, lalu yang lain menyusul. Ia meringkuk ketakutan, tubuhnya yang besar dan berat tak bisa bergerak cepat untuk menghindari serangan itu. "Ibu, tolong aku," batinnya menangis. Tapi ibunya hanya berdiri di sana, menangis tanpa bisa melakukan apa-apa. Saat rasa sakit semakin menusuk tubuhnya, sesuatu di dalam dirinya perlahan-lahan memudar. Semua penyesalan, semua impian, semua harapan, semuanya terasa sia-sia. Dalam detik-detik terakhir, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Bukan dunia yang mengutuknya, bukan Madam Sari yang menghancurkannya, tetapi dirinya sendiri. Keserakahan dan kebenciannya telah membentuk jalan yang membawanya ke titik ini. Perlahan, matanya mulai menutup. Suara orang-orang semakin jauh, hujan semakin deras, dan dalam keheningan itu, ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini menghimpitnya akhirnya lepas. Entah kemana jiwanya akan pergi, ia tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, penyesalan itu akan ia bawa selamanya.